satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah Eden, sahabat Ana yang sudah meninggal. Dan tiba-tiba, What are the passcodes? Figured out the TV encryption. What do you mean TV encryption? Something that you would pass it. But I don't. Thank you for your honesty. Primo, merdeka ada di tangan kita. Yes, Monster. Kira-kira banyak po. Lihat, Pak. Pagkakas, Pak. Bayar aja, pakai semuanya. Kalau dari online, bisa pakai Prima. Aduh, bener kamu baju. Cakep banget, ya. Bayar pesawat, bisa di Primo. Apa ini token listrik ya? Sebentar. Singkat cerita, setibanya Ana di bandara milik Denny dan menyerahkan kol kepadanya. Ana berpura-pura menyerahkan kol yang masih diyakini Denny sebagai taxman, sambil meminta bayaran 10 juta dolar sebagai imbalan karena telah menangkap si taxman yang mereka cari. Fabian Hartzler Namun semua ini hanyalah bagian dari rencana Ana untuk merebut bom nuklir dari tangan Denny. Denny kemudian meminta Ana untuk naik ke pesawat, menjanjikan pembayaran setelah mereka mendarat. Was trash. I swear to God. Is that my money? What? Credit? No. Make boss the guy who offers a big pay. Get that passcode. Thanks, sir. Saat pesawat lepas landas, Sebentar ya. Denny menemukan Koi yang tampak lelah setelah menghabisi waktu dengan Ana. Not a sociopath. She's not alive. She's just bigger than you and me. Look, take these guys down. We'll be safe. Pada saat itu Max menyadari bahwa Paul bukanlah taxman dan Ana hanya mencoba menipu mereka. Dengan cepat anak buah Denny segera mengancam Ana dan Paul dalam situasi terdesak. Ana tidak punya pilihan lain selain melawan. Semangat kepahlawanan Paul juga muncul dan bersama-sama mereka berhasil merebut kembali senjata bom nuklir tersebut dan It's in my pocket. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TikTok Khalid 414. Gimana kabar kalian hari ini sih? Senin yang sudah kita disuguhkan kemarin akhir pekan sepak bola dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan kali ini sesuai dengan tagline yaitu hasil pertandingan Liga Inggris pekan kedua. Ya, ini sudah masuk ke pekan kedua dari 38 pekan. Jadi gini, ada yang mengejutkan dan ada pula yang menang sangat telak gitu. Dan lagi-lagi yang mengejutkan yaitu salah satunya yaitu Manchester United harus kalah dengan skor yang tipis ya 2-1 di menit akhir. Emang iya tarang urut nyundul bolanya. Nah, saya mohon maaf nggak tahu artinya, jadi tolong diartikan ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita bahas semuanya, dan yang pertama saya ingin mengonfirmasi untuk kalian semuanya. Berterima kasih yang paling utama yaitu untuk kalian yang sudah bergabung, sudah follow, sudah share dan like video-video dari Khalid Sport 14. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Oke. Untuk hari ini itu nanti ada pertandingan Liga BRI dan Timnas Indonesia tentunya. Tuh. Dari hari Rabu. Nanti saya akan informasikan juga Liga BRI di pekan ketiga ya. Jadi nanti ada Semen Padang versus PSS Sleman dan PSM Makassar versus Dewa United. Serta besok itu ada Borneo versus Bali United. Nah, itu pertandingan seru juga, oke? Itu tadi hanya intermezzonya untuk sebelum masuk ke pembahasan. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan kita langsung bahas hasil pertandingan Liga Inggris pekan kedua. Bung, push, oke. Nah, diawali dengan pertandingan Brighton versus MU. Nah, Brighton versus MU skornya 2-1.
dimenangkan oleh Brighton. Bertandang di Stadion Brighton, ternyata Manchester United tidak mampu berbuat banyak, harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-1 oleh gol Pedro di menit-menit akhir. Nah, di sini saya ingin sedikit membahas tentang Brighton ya. Brighton adalah tim Udah Pak. Nunggu Pak En OTP belum nyaut. tunggu ya. Tadi gimana? Yang tadi, itu berkasnya, telepon ramai aja, bawain. Kamu mau kemana? Kamu gas ke bawah, bawain aja. Dulu kan, Ayo, tadi udah apa? Itu kan langsung nanya bapak dulu tadi. Iya, Terus saya ngeliat tuh keperluan kantor. iya. Sebentar ya, sebentar. Tapi ini apa? Bahasanya tuh begitu ya. Ada tamu. Apa? Item-itemnya tuh item-item di APK gitu, saya gitu kan. Iya Pak. Kalau minta upah itu aja Om ya. Namanya jangan itu bicara gitu aja kali ya. Daripada kita takutnya kita nanti selip ini pengumuman tipsnya apa itu. Iya keliru input itu Pak. Iya. Dan juga bahasanya gimana ya? Awalnya gol menolak permintaan si atasan, namun setelah si atasan memohon dengan alasan demi keselamatan ribuan nyawa, gol akhirnya menyetujui permintaan. Sebentar. Ana sempat melarang gol karena itu sangat APK dan lain-lain gitu tadi ya. menyatakan Kan soalnya ada bahwa makus ia itu kan ya. mengorbankan nyawanya Ada demi map, ada melindungi prestis. ribuan nyawa yang akan terancam jika Jadi senjata kita lu tahu semua tulisan nulis ini ya. Rose. Amat Biol. Kalau nyebut Atika apa enggak mau bulan ini Pak? Mulai di sebuah restoran mewah di Menara. Gol Itu diawasi ntar oleh si ayah bisa melalui nanti CCTV disebut yang ya. terpasang di dasi yang dikenakannya. Just need to see you in there. We'll arrest him as soon as he shows. Si atasan dan beberapa anak buahnya menunggu di luar untuk menyergap Denny saat dia tiba di restoran mewah. Namun begitu Denny sampai, si atasan justru diserang lebih dulu oleh Max dan pasukannya sehingga Sebentar. Paul yang menyadari situasi tersebut berusaha tetap tenang karena yakin akan ada bantuan yang datang untuknya. Denny dan calon pembelinya sudah tiba di lokasi, meminta Paul untuk segera membuka sandi senjata nuklir. Dalam keadaan teu apal nanaon, Paul tiba-tiba melihat Ana datang meskipun dia sudah dibebaskan dari tugasnya. Oke. It was my pleasure. Frank is country. My price doubled. Actually reminded me this one time I was I paid too much for these vessels. I want a better price. Now we have. Time's cold. My friend? Oke. Ana segera meminta bayaran $10 juta dan berjanji akan membuka sandi senjata nuklir. Setelah Denny dan calon pembeli menyetujuinya, setelah menerima persetujuan, Ana membuka sandi senjata nuklir dan meminta agar uang $10 juta segera ditransfer. Still not me. Open it. City, Brighton, Arsenal, Liverpool. Setelah uangnya diterima, Ana memberikan seluruh jumlah tersebut kepada para pemeluk bayarin di sana dengan imbalan untuk menghabisi Denny segera. Setelah itu Denny ditodong oleh para pemeluk bayaran sehingga Boleh ingin bertanya dulu sebelum lanjut ya, masih ada tamu sebentar. Boleh yang ingin bertanya? dengan semangat Kapten Amerika yang bangkit kembali berhasil mengalahkan beberapa anak buah Denny yang menyerangnya. Ia bahkan berhasil menumpas Max yang mengakibatkan kerusakan pada sistem menara. Masuk. Kasih deh. Hati di jalan. Oke. Ntar ya. Jadi di jalan. Iya ya. Nah ini kan ID card, plastik masker nih, bisa lihat apa ini.
install ulang PC adaptor. Itu masuk hati itu tuh penyiasat dulu. Double jadi kayak Berarti pisahin aja tuh Ron, begitu Ron. Minta pisahin aja nih. Yang nggak masuk itu mana Ron? Yang nggak ada di ATK mana? Nah ini ATK ini anggarannya kan terbatas nih. Kalau saya tumpuk itu semua, nah sedangkan di satu sisi nih ATK sekitar itu masih banyak Ron. Menurut kamu yang nggak ada di AST ya? Iya. Itu dipisahin aja. Jadi kan kayak baterai kan saya rasa ada nih kan. Baterai ada. Baterai ada nih, apa ID card nya ada nih ya kan, pulpen ya. Soalnya sebagian besar ke situ semua nih Rom. Gitu aja Bisa aja sih Pak, paling dipisah. nambah item baru jadinya kalau bisa. Enggak, ini dipisah aja, minta Mas ada pisah aja berkasnya. 14. Jadi nggak segini berkasnya nih. Gitu aja Rom. Rom. Yang nggak ada itu udah minta aja Mas Anda, saya minta tolong misalnya yang ini dikasih ini, pisahin yang apa dikeluarin, misalnya kayak install ulang nih keluarin ya kan. Terus level petunjuk nih ada nggak di situ? Nah udah contoh yang misalnya ini kan, jadi keluarin aja nih. Jadi kan misalnya cuma ini doang yang nggak ada ya, misalnya berarti kan 6469 kurang segini kan, kalau 750 kan jadi berapa? Nanti di berkas sendiri aja Mas Anda bikin lagi gitu aja. Ini fotobook semua ada. Ini fotobook semua penuh di kolom perkantoran ya. Kan tinggal sedikit juga tuh Pak. Iya, ini saya sudah ngitung belum ada Geo 21 juga tuh. Iya. Makanya jangan masuk ke situ tuh. Nah, ini kan. Ini ada semua segitu. Nah, kalau yang ada ya udahlah, yang ada kalau saya lagi kan. Nah, kalau ini kan Apa sih artinya nih? label ini kan ada nih, semua kan double tick. Ada yang tahu artinya ini nggak sih? Nah, Mana nih? Mang Ea tarang urut nyundul bolanya. Nah, Jadi itu bahasa kumaha. apa ke perkantor aja kalau dibikin Kumaha itu artinya, coba tolong. Ini udah bener sih. Yang tahu. Cuma di ini aja, pokoknya kamu ini aja kalau Dilihat memang SPK-nya. lihat kalau memang nggak ada pisahin aja Rom ya. Berarti nanti kan ada. Yang tahu artinya tolong komen dong. Nih yang ini nih. Mang Ea tarang urut nyundul bolanya itu. Iya. Pakai kan? Iya, beres. Beda Rom, pelan-pelan Rom, kerjain dulu Rom ya. Oke. Kalau lewat nih Pak. Udah lewat ya, besok aja lah nggak apa-apa. Ya udah. Apa lewat Bang? PM. Soalnya nggak nyaut-nyaut. Ya udah, bisa istirahat kadang nggak besok aja. Iya Pak. Ya. Oke. Oke. Ya, kita lanjut ya. Tadi kita pembukaannya pembahasannya Liga Inggrisnya, hasil pertandingan Brighton versus Manchester United. Nah, di sini yang menarik itu mantan pemain dari MU yang mencetak gol yaitu Danny Welbeck. Dan kebetulan di menit-menit akhir juga, meskipun sempat membalas tapi di menit akhir akhirnya Manchester United kalah 2-1. Di sini yang paling keren lagi, ini yang megang Brighton ini umurnya baru 31 tahun. Yalah. Nah, saya sedikit info ya untuk Brighton dulu ya, karena ini adalah salah satu tim juga yang 2 pekan ini belum pernah menyentuh kekalahan sama sekali. Gitu. Jadi wajib diwaspadai untuk Big Four yang kemarin ya. Salah satunya mungkin ada Liverpool, ada City, mungkin tim-tim besar lah intinya. Waspadai Brighton juga sih, karena di asuhannya pelatih dari Brighton ini keren banget gitu. Oke. Dan Fabian Hausler ini adalah pelatih yang punya taktik keren banget gitu loh. Jadi benar-benar kegokil, keren, dan nggak menghilangkan DNA-nya Brighton yang tahun kemarin, yang musim kemarin itu nyerang. Ini juga nyerang juga, pertahanan juga oke. Pelatih 31 tahun ini mampu mencetak gol untuk Brighton itu selalu menang 2 pertandingan. Dan menangnya nggak cuman menang 1-0 gitu, tapi paling dikit tuh 2 ya, mencetak gol 2. Jadi wajib diwaspadai sih kalau menurut saya gitu. Itu dan untuk MU sendiri ini adalah kekalahan perdana di pekan kedua gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Tottenham versus Everton. Meski di pertandingan laga pembuka di pekan pertama Everton
Tottenham itu seri, tapi di pekan kedua ini mampu ngebantai Everton dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 4-0 ya kan. Sang kapten dari Korea Selatan, Son, dia mencetak 2 gol atau brace, keren banget gitu, dan skornya 4-0. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke siapa dia? Ya, itu jeng Crystal Palace versus West Ham. Meskipun sempat di laga pekan pertama kalah, West Ham akhirnya mendapatkan hasil positif di pekan kedua dengan gol 2-0 tanpa balas. Meskipun bertindak sebagai tim tamu, namun West Ham menang 2-0. Salut, gol, cup. Nah, kita lanjut ke Nottingham Forest versus Southampton. Bertindak sebagai tamu, Nottingham Forest menang 1-0 dan Southampton harus mengakui tim tamu. Oke, kita lanjut ke Fulham versus Leicester City. Meskipun di pertandingan pertama di pekan pertama Leicester seri, namun di pekan kedua tidak berkutik, tidak mampu berbuat banyak menghadapi tuan rumah Fulham dan harus mengakui keunggulan dari tuan rumah 2-1. Dan ini musim lalu sang juara yaitu Manchester City dengan Ipswich Town harus mengakui sang tuan rumah ya. Haaland dengan hat-tricknya mampu membawa City menang dengan skor meyakinkan, yaitu 4-1. Dan ini adalah tim juga selain Brighton, City juga adalah tim yang nggak pernah kalah di 2 pekan ini. Jadi belum pernah sama sekali kalah dan menangnya telak-telak itu. Baru ini aja di kejebolan 1 lawan Ipswich. Kemarin lawan Chelsea malah nggak kejebolan sama sekali. Itu kita lanjut ke Aston Villa versus Arsenal. Mantan pelatih Arsenal tidak mampu berbuat banyak menghadapi mantan asuhannya yaitu Arsenal. Dan Arsenal bertindak sebagai tim tamu mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol pembuka Trossard. Kalau kalian tahu Trossard itu kenapa sih banyak yang menanya ya kemarin ya, banyak bertanya-tanya gitu ke saya. Kenapa sih Bang si Trossard itu waktu dia mencetak gol gayanya biasa aja selebrasinya. Mungkin itu kalau menurut saya salah satu apa ya kekecewaannya mungkin ya dicadangkan terus diganti oleh Martinelli. Bahkan menurut saya Martinelli juga nggak terlalu jauh ya karena Trossard itu sering mencetak gol loh, sering banget gitu. Dan selebrasinya yang ikonik kayak seperti ini. Kayak membuat teropong gitu. Skor 2-0 bertahan sampai dengan full time atau selesai. Dan ini adalah salah satu tim juga yang belum pernah kalah yaitu Arsenal. Kita lanjut ke Bournemouth versus Newcastle. Meskipun sempat tertinggal, akhirnya Newcastle mampu menyamakan kedudukan dan skor akhir 1-1. Kita lanjut ke Wolves Chelsea. Di pekan kedua ini yang luar biasa adalah Chelsea menang telak atas Wolves dengan skor 6-2 dan hat-tricknya dari pemain muda yaitu Noni Madueke, dia gokil. Dan pemain barunya mega bintangnya dia Joe Felix mampu mencetak gol untuk debut pertamanya. Dan Palmer adalah gol yang luar biasa sih menurut saya, bagus juga golnya gitu. Kita lanjut ke Liverpool versus Brentford. Nah ini Liverpool juga salah satu tim yang nggak pernah kalah di 2 pekan ini. Menang skor meyakinkan dengan dari golnya Mohamed Salah dan Diaz gitu 2-0. Nah, di sini ada 4 tim yang belum pernah kalah. Salah satunya Liverpool tadi, ada City, ada Brentford dan Arsenal. Ada Brighton dan Arsenal. Jadi ada 4 tim yang belum pernah tersentuh kekalahan sama sekali. Kita lihat nanti ke pekan-pekan berikutnya karena Arsenal akan pekan ketiga itu Arsenal akan menghadapi Brighton. Nah, sebagai bertindak sebagai tuan rumah, mampukah meladeni serangan-serangan dari Brighton? Kita lihat nanti ya di pekan selanjutnya yaitu di pekan ketiga, insya Allah di Sabtu jam 18.30. Oke. Nah di pekan ketiga besok juga ada big match yang luar biasa antara MU versus Liverpool. Gokil itu. Kita saksikan itu, wajib kita nonton. Oke. Nah itu tadi hasil pertandingan rekapannya. Mungkin ada yang baru bergabung, belum tahu. Hasil pertandingannya akan saya ulas kembali sedikit ya. Jadi mudah-mudahan kalian senang. Oke, kita lanjut ya.
Brighton versus Manchester United 2-1 untuk Brighton. Tottenham menang lawan Everton 4-0. Crystal versus West Ham. West Ham menang 2-0 dan Southampton versus Nottingham Forest 1-0 untuk Nottingham, dan Fulham Leicester 2-1 untuk Fulham, serta City versus Ipswich Town 4-1 untuk City dengan hat-tricknya Haaland. Aston Villa versus Arsenal menang 2-0, dan Bournemouth versus Newcastle 1-1. Dan inilah menang telaknya, yaitu Wolves versus Chelsea 6-2 Chelsea, serta Liverpool versus Brentford. Dan itu tadi sudah saya rekap semuanya. Oke. Kita lanjut ke klasemen. Nah, dengan 4 tim kemenangan yang belum pernah kalah, masih disusul oleh tim-tim yang bisa menggeser 4 tim ini, yaitu Tottenham, Newcastle, dan Nottingham Forest. Kita lihat nanti, oke. Peringkat pertama meskipun poinnya sama, tetap City dengan selisih gol yang luar biasa banyak. Itu ya, selisih golnya 665. Terus ada disusul Arsenal dan Liverpool. Dan untuk City, kembalinya Gundogan itu menurut saya angin segar yang luar biasa sih gitu. Jadi pemain tengahnya banyak gitu. Oke. Itu dia, dan kekalahan yang berturut-turut ini menjadikan 5 tim yang paling terbawah. Salah satunya ada Everton yang paling buncit itu. Disusul dengan Wolves, Ipswich, Crystal Palace, dan Southampton. Kita lihat nanti ya di pertandingan berikutnya gitu. Jadi posisi 14 sampai dengan 20 itu masih belum aman. Kita lihat. Dan untuk top skornya, hat-trick yang dilakukan oleh Haaland dan Madueke menjadikan Haaland peringkat pertama dan Madueke peringkat kedua. Disusul dengan Danny Welbeck, Mohamed Salah, dan Son Heung-min. Jadi itu tadi dengan gol-golnya. Dan di sini yang paling seru memang dibilang produktif atau memang kompetitif, memang benar sih Liga Inggris itu, karena golnya banyak, dan top skor aja kalau dihitung dari atas sampai 1 dan 2 aja udah 7 gitu, udah banyak banget gitu. Untuk asisnya masih dipegang oleh Cole Palmer dengan 3 dan Bukayo Saka dengan 2. Oke, itu tadi itu yang sudah saya konfirmasi, sudah saya berikan ulasan-ulasannya. Mudah-mudahan kalian suka dengan live-nya Khalid Sport 14. Dan insya Allah besok saya akan membahas hasil pertandingan Liga Spanyol atau La Liga. Pastikan setiap siang jam 12.30 ya. Pokoknya siang pantengin terus di TikToknya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, bisa di aplikasi merah, di aplikasi Yusuf. Oke. Aplikasi merah ya, aplikasi Yusuf. Itu udah saya upload. Channelnya Bos Kecil 14. Channelnya 14. Oke. Itu tadi sudah saya konfirmasi. Oh ya, bagi kalian yang ingin insya Allah saya latih untuk sepak bola, futsal, mini soccer, untuk SD, SMP, SMA maupun untuk universitas, insya Allah saya siap bantu di hari Sabtu atau Minggu. Boleh, silakan. Dan untuk wilayahnya mana? Mungkin kemarin ada yang bertanya, banyak juga yang bertanya. Itu untuk wilayahnya itu Tangerang Selatan sampai dengan Jakarta aja dulu ya gitu. Dan insya Allah Sabtu saya free, dan Minggu boleh. Sabtu dan Minggu insya Allah saya akan bantu untuk melatih kalian semuanya gitu. Oke? Boleh langsung dikontak aja, insya Allah saya siap bantu. Oke, itu tadi yang sudah saya konfirmasi untuk kalian semua dari Liga Inggris, hasil pertandingan, top skor, top assist, dan besok insya Allah La Liga. Oke. Terima kasih banyak untuk kalian sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti Khalid Sport 14. Saya Khalid Sport 14 undur diri. Salam hangat, salam Khalid Sport 14. Salam silaturahim. Ciao. Terima kasih.